Ibu. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan struktur data. Dimulai dengan Baik, saya akan menjelaskan tentang how to run and use. Algoritma merupakan sebuah proses atau aturan yang digunakan komputer untuk membacakan sebuah masalah atau menjalankan sebuah fungsi tertentu. Algoritma juga memiliki banyak tipe, seperti algoritma search, algoritma sorting, yang kami bahas nantinya. Tipe data yang biasanya digunakan berupa ada string. String adalah teks biasa yang berisi beberapa karakter atau huruf. Kemudian ada integer. Integer data numerik dalam bentuk nomor tapi tidak mensupport desimal. Kemudian ada float. Float mirip seperti integer tetapi support desimal. Yang terakhir ada boolean. Boolean adalah data yang menyatakan true atau false. Sekian dari penjelasan saya akan dilanjutkan oleh personil selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu binary search. Jadi, untuk cara binary search itu, data-data itu harus tersusun rapi terlebih dahulu. Nah, lalu kita mencari indeks awal dan indeks akhir. Di sini itu data indeks awalnya itu 0, yaitu data 4, lalu indeks akhirnya itu 9, 99 di indeks 5. Nah, lalu tuh kita tuh tambahkan si indeks awal dan indeks akhir. Jadi 0 tambah 5, lalu dibagi 2. Nah, 0 tambah 5 itu 5, lalu dibagi 2 itu harusnya 2,5 kan. Tapi di untuk binary search itu kita akan mengconvert jadi lebih rendah, 2,5 menjadi 2, jadi diturunin. Nah, berarti indeks 2 itu ada di data 8. Nah, jika data yang kita cari itu ada 8, maka ini akan menjadi hasilnya. Jadi data 8 found at 2. Tapi jika kita datanya bukan yang itu kita cari, maka dia akan mengubah si M ini menjadi up. Jadi ini indeks akhirnya. Lalu ditambah lagi, lalu dibagi 2. Nah, jika hasilnya yang kita temukan sama dengan data yang kita cari, itu merupakan jawabannya. Tetapi jika jawaban yang kita cari itu tidak sama dengan data yang kita cari, maka dia akan mengubah yang tadi M yang U di sini itu dia akan menjadi indeks awal, sedangkan yang 5-nya menjadi indeks akhir seperti ini. Nah, biar lebih ngerti, saya akan menjelaskan di bagian programming Python-nya. Nah, dapat dilihat di sini tuh ada codingan Python untuk mencari binary search. Di post ini tuh akan berupa sebagai index. Nah, yang akan dilakukan adalah function search, di mana parameter itu adalah data dan n. N itu merupakan data yang kita cari. Nah, L ini untuk lower, U itu untuk up. Jadi lower ini indeks awal, up ini indeks akhir. Lowernya 0, up-nya itu dengan len data. Nah, len data ini adalah jumlah seluruh data tuh. Jadi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, dikurang 1 jadi 5. Nah, while selama si L ini tuh lebih kecil sama dengan U, maka dia akan lakukan sebuah proses yaitu mid. Jadi itu L tambah U dulu baru dibagi 2. Nah, di sini tuh ada garis miring sebanyak 2 kali itu untuk biar dia convert menjadi lebih rendah. Jadi 2,5 jadi 2 tadi seperti itu. Nah, seandainya misalnya kita cari nih si data 8 ini di mana nih? Data 8 ada di mana? Berarti 0 tambah 5, 5 akan lalu dibagi 2, 2,5 jadi nanti di-convert jadi 2. Nah, jika data mid-nya 2, datanya 2 nih di 8, apakah sama dengan data yang kita cari? Kalau sama, dia akan melakukan proses itu global post mid. Nah, global ini untuk mengambil data untuk mengambil objek di luar functionnya. Nah, jadi akan diubah jadi si post ini yang index itu akan menjadi mid, sedangkan mid-nya 2. Nah, nanti dia akan return true tuh. Nah, di sini akan dilakukan found at postnya berapa? Sama dengan mid. Berarti mid-nya tadi berapa? 2. Ini found at 2. Nih, saya akan melakukan contohnya. Misalkan kita mencari angka 8. Found at 2. Benar kan? Nah, seandainya nih, jika data yang kita cari itu tidak sama, dia akan lanjut di proses ini, else. Jadi, jika data mid-nya itu lebih kecil dari n, misalkan kita mencari 45 nih. Nah, 45 nih kan, tadi kan 2 tuh lebih kecil dari 45 nih. Maka dia akan lakukan proses ini. L sama dengan mid tambah 1. Jadi si L ini akan berubah menjadi mid tambah 1. Jadi mid-nya itu 2 tambah 1 berarti di sini aja. Di indeks 3. 12. Nah, akan dilakukan proses lagi di sini. Mid, jadi si L ini tadi 3, U-nya tadi 5, 3 tambah 5, 8, dibagi 2, 4. Nah, nanti ketemu di sini found at 4, 45 nih.
Nah, tetapi jika tidak dapat data yang kita cari itu lebih besar ternyata, nah dia akan melakukan proses ini, U sedangkan mid dikurang 1. Jika data yang kita cari itu tidak ada, dia akan return false. Jadi return false nanti akan keluarkan not found. Nih, kita akan melakukan sebuah run code lagi. Misalkan 45 tadi ya. Nanti dia akan muncul di bagian found at 4 nih. Tekan enter. Betul kan? Nah, jika kita mencari nih, ternyata datanya lebih kecil nih, 7 anggap. Dia akan melakukan proses di sini. U sama mid 1. Jadi mid sama dengan 1 nih. Midnya berarti mid kan tadi 2, dikurang 1 gitu. Found at 1. Nah, ini dia. Seperti ini untuk binary search-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan linear search. Nah, berdasarkan yang saya ketahui, untuk cara kerja linear search, ketika kita sedang mencari sebuah data, maka setiap indeks dari data tersebut akan dicek berdasarkan data yang kita inginkan. Misalkan kita sedang mencari data yang bernilai 6 di sini. Nah, maka pada sistem yang berproses akan mencari satu-satu berdasarkan urutan awal. Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini pada awalnya adalah pos. Pos ini adalah sebagai indeks. Nah, baik teman-teman, di sini merupakan contoh dari linear search yang telah saya implementasikan menggunakan Python. Di sini pada awalnya adalah merupakan pos. Nah, pos ini digunakan sebagai indeks. Nah, kemudian dilanjut lagi di bawahnya adalah def. Def di sini merupakan function untuk search di dalam parameter data dan n. Nah, di sini n merupakan data yang kita cari. Kemudian melanjut lagi ke bawah, for kata kunci i di sini in range atau dalam jangkauan data yang terdapat di dalam array. Jika data i, di mana i adalah 0, sudah sesuai dengan data yang kita cari, maka pos atau indeks di awal akan diubah menjadi i. Baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu linear search, maka saya akan melakukan sedikit implementasi terkait code yang telah saya buat di sini. Nah, misalkan kita input angka 5, dan dapat kita lihat bahwa 5 merupakan indeks 0. Nah, ketika diklik, maka akan muncul output found at 0. Nah, sedangkan jika data yang kita cari belum sesuai i tersebut, maka akan ditambah 1, lalu akan kembali melakukan looping kembali sesuai dengan proses yang berlaku. Sebagai contoh lagi, misal saya klik 9, maka akan muncul found at 4. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait linear search. Berikutnya akan dijelaskan oleh Wilson Andrew. Saya akan memberikan sebuah praktek tentang linear search dan data sorting ya. Jadi ini adalah data yang kita gunakan dalam array kita, ini sampel beberapa. Nah, saya akan memberikan fungsi define search ini, di mana D ini menggunakan sebagai variabel di mana data dari kode try dari array tersebut. Jika sama dengan n, kita akan return value-nya. Lalu kalau value-nya ada misalnya, kita akan menjalankan ini. Print linear search di mana result data n, kita membuat input n-nya itu supaya kita bisa masukin ke sini. Lalu kalau jika kita run aja langsung ini, kode try, misalnya kita menggunakan JAK titik 80, yaitu yang ke barisan keempat ini. Nah, kita jalankan. Nah, dia mengeluarkan seluruh array-nya itu. Nah, selanjutnya kita ada sorting data. Kebetulan Python itu memiliki fungsinya langsung, sorted data. Nah, sorted data, di mana sorted ini akan mengsorting data itu berdasarkan reverse ini. Jika reverse itu true, dia akan menjelaskan datanya itu dari descending order, di mana dia akan menurun dari value terbesar ke paling kecil. Kebetulan sini saya menggunakan key lambda itu untuk mengambilkan variabelnya dari sini yang bernama jumlah penumpang. Jadi kita akan mengsortingkan datanya dari jumlah penumpang yang terbesar menjadi yang terkecil. Jadi kita langsung jalankan. Nah, dia akan jalankan. Di mana kita bisa lihat ini jumlahnya dari 54.000 itu turun ke 28.000, turun lagi ke 20.000, jadi 1.400. Oke, perkenalkan nama saya Randi dan saya akan menjelaskan hasil visualisasi data ke dalam Tableau yang telah kami lakukan. Dan untuk dataset yang kami gunakan kali ini yaitu data penumpang angkutan umum Jakarta bulan Januari 2021. Dan ini adalah tampilan data mentahnya.
Kemudian di sini kami telah mempunyai 5 buah grafik dan saya akan menjelaskan grafik yang pertama terlebih dahulu. Pada grafik yang pertama, kami memiliki grafik perhitungan top 10 trayek berdasarkan jumlah penumpang. Dan sekedar informasi, trayek adalah lintasan kendaraan umum yang memiliki asal dan tujuan perjalanan. Dan bisa kita lihat di paling atas itu ada trayek Blok M dengan tujuan ke kota dengan jumlah penumpang 773.717. Dan kemudian di posisi ke-10 ada trayek Ciledug dengan tujuan ke Tendean dengan jumlah penumpang 266.290. Data selanjutnya yaitu visual data bus pada bulan Januari yang terbagi atas kode trayek, bagian trayek, jenis, tahun, dan jumlah penumpang. Lalu di sini ada bagian data visual berbentuk pie chart yang terbagi atas 3 bagian. Yang berwarna biru ini mewakilkan Mikrotrans dengan penumpang 3.824.758. Lalu yang berwarna merah mewakili angkutan umum integrasi dengan penumpang 1.144.418. Lalu yang ketiga berwarna hijau yang mewakili BRT yang memiliki penumpang 4.828.190. Lalu ini ada data visual BRT top 3 trayek dengan posisi di paling atas Blok M menuju kota dengan jumlah penumpang 773.717. Lalu di posisi kedua ada Pinang Ranti menuju Pluit dengan jumlah penumpang 622.613. Lalu Kalideres menuju Pasar Baru dengan jumlah penumpang 444.971. Lalu selanjutnya ada data visual angkutan umum integrasi top 3 trayek. Dengan posisi pertama, stasiun Tebet menuju Karet via Patra Kuningan dengan jumlah penumpang 94.200. Lalu yang kedua, Kampung Rambutan menuju Blok M dengan jumlah penumpang 87.284. Lalu di posisi ketiga, Kampung Melayu menuju Tanah Abang via Cikini dengan jumlah penumpang 87.492. Lalu data visual yang terakhir yaitu Mikrotrans top 3 trayek dengan posisi pertama Grogol menuju Meruya via Roxy jumlah penumpang 128.066. Dengan posisi kedua Bulak Turi menuju Tanjung Priok jumlah penumpang 118.715. Lalu yang terakhir ada di posisi ketiga Tanjung Priok menuju Sukapura dengan jumlah penumpang 105.832. Halo semuanya, saya Ivan Susanto dan saya di sini akan membahas tentang operasi data. Operasi data ini ada beberapa, tapi saya akan bahas 4, yaitu operasi aritmatika, operasi assignment, operasi komparasi, dan operasi logika. Nah, kalau misalnya operasi aritmatika ini seperti biasa, pertama kita bikin dulu dia punya variabelnya. Nah, disitu kita seperti biasa kita print, terus ya masukkan seperti kalkulator lah. Biasa kan kayak ada x tambah y, ada x tambah y, ya kan. Nah, terus ada x kurang y, terus ada x kali y, terus ada x bagi y. Nah, terus habis itu ada x modulus y, dapat. Nah, habis itu ada x pangkat y, dan yang terakhir ada x hasil bagi dari y. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang assignment operator. Assignment operator ini kita cuma butuh satu variabel aja, jadi contohnya seperti kita mengambil yang x nih kan. Jadi kita posisikan di bawahnya x sama dengan 4. Terus kita print x, dia bakal hasilnya ya 4. Oke, nah selanjutnya kalau kita mau tambah itu saya gini aja, x tambah sama dengan 4. Jadi kalau kita di print itu bakal hasilnya jadi 8. Oke, nah habis itu seperti biasa ada kurang sama dengan 4, dia ke sekitaran, dia hasilnya jadi 0. Habis itu ada x ada kali sama dengan 4. Di sini berarti jadi 4 kali 4 hasil bakal 16. Habis itu ada x ada bagi sama dengan
Jadi dia 4 bagi 4 jadi jadi 1. Habis itu ada X modulus 4 hasilkan 0, dan habis itu ada dibagi seperti ini, hasilkan 1. Ini hasil baginya. Nah, habis itu, dan yang terakhir adalah pangkat 4 seperti ini. Nah, terus yang ketiga ada komparasi, ada komparasi operator. Jadi komparasi operator ini hanya menunjukkan kalau misalnya itu komparasi lah. Jadi seperti contohnya x sama dengan ini, kalau kita tes dia akan tulisnya false karena x semuanya ini input hasil input ini berbeda. Habis itu ada pangkat sama dengan ini untuk menentukan kalau itu equal atau tidak. Jadi kalau kita tes run, dia akan tulisan true karena di sini x sama y itu dia nggak equal. Nah, di situ dia ada x sama dengan y. Dia kalau kita run, dia bakal outputnya jadi false karena x itu lebih kecil daripada y, bukan lebih besar. Kalau saya kebalikannya, dia akan tulisnya true. Nah, habis itu ada besar sama dengan, kalau kita tes run dia akan false, ya. Terus ada kecil sama dengan, kita tes run dia akan true. Dan yang terakhir adalah operator logika. Jadi sini itu hanya untuk menentukan logikanya. Jadi contohnya seperti x itu lebih besar. Kita contoh ambil variabel x saja. X itu lebih besar dari 1, dan x itu lebih kecil dari 1. X lebih kecil dari 2. Kalau kita tes run, kita akan false karena di sini x itu tidak lebih kecil dari 2. Tapi kalau kita tulis kebalikannya, kita tulis x lebih besar daripada 2, terus kita tes run, dia akan true. Nah, habis itu ada yang terus selanjutnya adalah or-nya adalah dia harus salah satu benar, nggak harus dua-duanya. Seperti contohnya seperti ini, x lebih besar daripada 1 atau x lebih kecil daripada 2. Kalau kita tes run, dia akan tulisnya true karena salah satu di sini itu benar, kecuali kalau saya di sini ada dua-duanya salah. Kalau kita tes run, dia akan tulisnya false, dan yang terakhir adalah not. Nah, kalau not ini itu adalah hasil kebalikannya dari si n ini. Jadi kita harus tulis x not, kita buku kurang lagi, terus x lebih besar dari 1 dan x lebih besar daripada 2. Kalau kita tes run, dia hasilnya bakal true karena dia itu kebalikan dari si n ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh personil selanjutnya. Jadi untuk konklusinya, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma merupakan kumpulan instruksi yang diikuti komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan ada banyak jenis algoritma seperti algoritma search dan sorting yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maksud dari program type algoritma adalah sebuah program yang menggunakan algoritma untuk menjalankan fungsi program tersebut. Dan program type algoritma ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang analisis data, bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, dan banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.